Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raista Deviska Kusnawan, NPM 2021-21500061 dari kelas R3A, mahasiswa Program Studi Pendidikan dan Sastra Bahasa Indonesia Universitas Indrapasta PGRI. Dengan hormat, Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu membaca serta teman-teman kelas R3A yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas membaca yang berjudul membaca artikel dari sumber buku Tampu Bolon 2015, Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien. Selanjutnya, ini beberapa materi yang akan saya bahas, di antaranya bentuk karangan, struktur artikel, memahami artikel, hal-hal yang diperhatikan, dan tujuan membaca artikel ilmiah. Membaca artikel. Membaca artikel sangatlah penting dalam memacu penalaran seseorang. Artikel ilmiah biasanya berisi informasi yang berhubungan dengan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu. Hasil penelitian ilmiah ini dikemas sesuai dengan sistematika tertentu yang dapat berupa inti atau pokok pembahasan hasil penelitian. Bentuk karangan. Untuk menyampaikan maksudnya kepada pembaca, pengarang pada umumnya mempergunakan salah satu dari 4 bentuk karangan prosa, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Yang pertama, narasi. Suatu karangan yang dikatakan berbentuk narasi jika di dalamnya peristiwa-peristiwa disajikan secara kronologis, autobiografi, cerpen, dan novel pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk narasi. Yang kedua, deskripsi. Dalam karangan yang berbentuk deskripsi, keadaan atau kejadian-kejadian pada umumnya dilukiskan sehidup-hidupnya sehingga pembaca merasa seakan-akan menyaksikan sendiri keadaan atau kejadian-kejadian itu. Yang ketiga, eksposisi. Suatu karangan yang berbentuk eksposisi biasanya berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat informatif atau instruktif tentang berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, agama, politik, keuangan, kesehatan, keluarga, olahraga, ilmu dan teknologi, kesusastraan, hukum, dan lain-lain, serta majalah dan surat kabar termaksud dalam teks eksposisi. Argumentasi. Karangan yang berbentuk argumentasi pada umumnya bertujuan
untuk meyakinkan pembaca akan pendapat atau sikap pengarang tentang suatu hal. Struktur artikel dibagi menjadi 4, yaitu 1. Judul, 2. Pendahuluan, 3. Batang tubuh, 4. Penutup. Pengertian dari struktur artikel. Yang pertama, judul. Judul yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pembaca. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan merupakan latar belakang pikiran pokok yang dibahas dalam artikel. Latar belakang dimaksud dapat berupa perajuan pada suatu hal atau masalah yang dibicarakan orang lain sebelumnya, atau suatu keadaan, peristiwa, atau isu yang timbul, atau hal-hal lain yang merupakan sebab mengapa pengarang membicarakan pikiran pokok dalam artikel itu. Ketiga, batang tubuh. Batang tubuh artikel yaitu berisi uraian tentang pikiran pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Sebagaimana disebut terdahulu, jika artikel bersangkutan berbentuk eksposisi, maka uraian itu terutama adalah berupa penjelasan-penjelasan informatif atau instruktif. Tetapi jika artikel itu berbentuk argumentasi, maka uraian dimaksud biasanya terdiri dari fakta-fakta, analisis fakta-fakta itu, dan kesimpulan pengarang. Dalam hal ini, tiap subjudul biasanya menandai suatu pikiran pokok baru sebagai bagian dari pikiran pokok keseluruhan artikel. Keempat, penutup. Penutup pada umumnya berisi rangkuman dari apa yang telah dikemukakan oleh pengarang. Penutup bertujuan terutama untuk meningkatkan pembaca tentang apa yang telah diuraikan dan diimplementasikannya. Memahami artikel. Memahami artikel ada 3, yaitu pertama, menemukan pikiran pokok. Kedua, memahami pikiran jabaran. Ketiga, pemahaman keseluruhan. Pengertian dari menemukan pikiran pokok, yaitu sebuah inti dari suatu bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan mendukung untuk menemukan pikiran pokok. Langkah-langkah berikut dapat diikuti. A. Bacalah judul dan pendahuluan atau paragraf pendahuluan artikel bersangkutan dengan cepat dan teliti. Serta berdasarkan bacaan ini, rumuskanlah pikiran pokok yang Anda duga akan diuraikan dalam batang tubuh artikel itu. B. Untuk membuktikan benar tidaknya dugaan di atas dengan teknik baca layap,
Bacalah dengan cepat paragraf-paragraf berikut dari artikel itu. Bacalah hanya kalimat-kalimat topik saja. C. Jika dugaan Anda benar, setelah membaca layap paragraf-paragraf dan atau sub-sub judul batang tubuh dimaksud di atas, maka Anda telah mengetahui pikiran pokok bersangkutan. D. Jika artikel bersangkutan mempunyai abstrak sebagaimana dikemukakan, maka pikiran pokok dapat juga Anda ketahui dengan membaca abstrak tersebut dengan cepat. Kedua, memahami pikiran jabaran. Memahami pikiran jabaran adalah suatu kalimat yang mampu menjelaskan suatu kalimat lain yang mempunyai ide pokok dalam paragraf tersebut. Dalam arti singkat, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Hal-hal berikut dapat dilakukan. A. Bacalah paragraf-paragraf batang tubuh dengan mempergunakan teknik-teknik membaca paragraf. B. Dalam membaca paragraf-paragraf dimaksud, perhatikan selalu hubungan sebab akibat, hubungan waktu dan tempat, hubungan masalah dan penyelesaiannya, peranan tokoh-tokoh jika ada, dan angka-angka penting. C. Usahakan mengingat pikiran pokok yang ada dalam setiap paragraf dan memahami hubungan antara satu pikiran pokok dan pikiran pokok lainnya. Ketiga, pemahaman keseluruhan. Pemahaman keseluruhan ini biasanya dapat dirasakan oleh pembaca dan dapat dibuktikan dengan mencoba merumuskan pengertian keseluruhan dimaksud dengan kata-kata sendiri dalam satu atau beberapa kalimat lugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca artikel ilmiah. 1. Memulai dengan memilih artikel untuk mengidentifikasi strukturnya. Kebanyakan jurnal menggunakan struktur konvensional IMRD. Suatu abstrak diikuti dengan pendahuluan, metode-metode, hasil-hasil, dan diskusi. Masing-masing bagian ini biasanya memuat ciri-ciri konvensional yang mudah dikenali, dan jika kita membaca dengan antisipasi atas ciri-ciri ini, kita akan membaca suatu artikel dengan lebih memahami lebih cepat. 2. Membedakan poin utama. Karena artikel berisi banyak informasi, mungkin hal ini akan menyulitkan dalam membedakan poin-poin utama sebuah artikel dengan poin-poin turunannya. Maka tetap berfokuslah pada garis utama artikel yang membangun tulisan tersebut. 3. Menghasilkan pertanyaan dan menyadari pemahaman diri sendiri. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan ketika membaca artikel ilmiah menunjukkan kita adalah pembaca yang kritis yang senantiasa berusaha menggali lebih dalam. Kita
adalah pembaca yang kritis, yang senantiasa berusaha menggali lebih dalam isi dari suatu bacaan. Juga dapat membantu kita mengidentifikasi hal-hal yang merupakan penting dan memunculkan sistematika membaca dan berpikir yang baik dalam proses membaca artikel ilmiah tersebut. Keempat, menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan dari materi tersebut, peneliti telah menunjukkan bahwa pembaca yang secara aktif menarik kesimpulan mampu memahami dengan baik dan mengingat informasi. Tujuan membaca artikel ilmiah: ke-1, mengumpulkan informasi; kedua, menambah wawasan; ketiga, langkah untuk menyusun artikel ilmiah. Kesimpulan: artikel dan karangan-karangan lainnya yang bersifat ilmiah pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk argumentasi. Secara umum, masing-masing bentuk karangan itu dapat didefinisikan sangat berguna sebagaimana pegangan umum bagi pembaca untuk dapat lebih cepat dan tepat memahami suatu karangan. Struktur dan memahami artikel sangatlah berguna untuk membantu pembaca dan penulis menyampaikan tujuan dalam artikel. Selain itu, penyusun perlu memperhatikan hal dan tujuan artikel. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.